Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini? Baik. Siap melakukan pembelajaran? Siap. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada saudara Yusron saya minta untuk memimpin doa sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Silakan. Mari kita berdoa bersama-sama agar kegiatan pada hari ini lancar. Berdoa mulai. Baik, saya cek kehadirannya terlebih dahulu. Ananda Gerlan, Ani Salu, Budi Halid, Faizir Rahman, Faizatul Komariah, Yusron Maulana. Terima kasih. Selanjutnya pada pagi hari ini kita akan belajar tentang teks berita. Berita sama dengan teks non fiksi. Namun sebelum saya jelaskan lebih dulu tentang teks berita, saya ingin bertanya dulu kepada kalian, apa yang kalian ketahui tentang berita? Informasi, apa lagi? Menyampaikan kabar. Ada lagi dari yang perempuan yang kalian ketahui tentang berita? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita itu adalah laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Ada yang tahu yang dimaksud peristiwa hangat? Baru saja terjadi. Sedangkan menurut tokoh lain, berita adalah laporan tentang peristiwa atau peristiwa yang dilakukan melalui media massa. Apa saja media massa? Televisi, telepon, apa media massa? Radio, koran, apa lagi? Poster, belum. Dan media online. Jadi peristiwa itu akan disebut berita jika sudah dipublikasikan kepada media massa. Media massa itu bisa media cetak ataupun media elektronik. Media cetak seperti majalah, koran. Kalau media elektronik itu bisa televisi atau radio. Sekarang bertambah lagi media cetak versi elektronik, berita yang kita baca melalui handphone. Jadi itu definisi tentang berita. Sekali lagi berita itu adalah laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang kemudian dipublikasikan melalui media massa. Berita itu memiliki unsur, ya, ada yang disebut dengan unsur-unsur berita. Apa saja unsurnya? Nah, itu 5W1H. 5W1H itu meliputi yang pertama adalah word,
yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah where. Kalau di sini dia, di mana? Di mana? Menjelaskan tentang tempat kejadian peristiwa atau di mana peristiwa itu terjadi. Kemudian yang ketiga adalah when. Kapan kejadiannya? Berarti jawabannya berkaitan tentang waktu. Kapan peristiwa itu terjadi. Kemudian yang keempat adalah who. Siapa saja yang terlibat di kejadian itu. Kemudian yang kelima adalah why. Penyebab kejadian. Biasanya menjelaskan alasan kenapa peristiwa itu bisa terjadi. Kemudian yang terakhir adalah who. Bagaimana kejadiannya. Pada bagian ini kita menceritakan kronologi peristiwa. Kemudian selain unsur yang saya sebutkan barusan, unsur-unsur ini membuktikan bahwa berita itu adalah teks non fiksi. Kenapa? Karena semuanya dituliskan berdasarkan peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi. Yang perlu diingat adalah kejadian yang seperti apa? Kejadian yang masih apa tadi? Kejadian yang masih hangat atau peristiwa yang baru saja terjadi. Ini ciri-ciri. Yang pertama tadi peristiwa yang masih hangat. Kalau sudah SMA seperti kalian, jangan menyebut peristiwa hangat, ya. Tapi khawatir ditafsirkan kepanasan. Ya. Berarti bagaimana cara menjawabnya? Peristiwa yang masih aktual atau up to date. Sekarang peristiwa apa yang sedang menarik untuk dibicarakan? Apa kira-kira yang viral hari ini? Apa? Karena kita kebetulan adalah orang dari kalangan pondok pesantren, tentu saja yang viral bagi kita adalah yang kita anggap viral adalah salah satu strategi yang dianggap merendahkan situasi pondok pesantren. Kemudian yang kedua adalah faktual, nyata atau benar-benar terjadi. Sehingga karena di sini lanjutkan benar terjadi, maka yang disajikan dalam berita tersebut adalah fakta. Kenapa? Karena jika yang disajikan atau yang dituliskan itu bukan fakta atau tidak faktual, berita kalian akan menjadi berita bohong atau menjadi berita bohong. Kemudian yang ketiga adalah penting untuk diinformasikan atau penting untuk dipublikasikan. Penting ini meliputi tokoh yang ada dalam peristiwa. Siapa yang menjawab tadi? Unsur apa? Unsur apa? Siapa? Unsur dan dampak dari peristiwa. Yang keempat, berita tersebut menarik, memunculkan rasa ingin tahu kepada calon pembaca. Kemudian untuk menulis teks berita kita harus mematuhi strukturnya, ya, mengikuti ketentuannya supaya beritanya bisa disajikan atau dituliskan secara
sistematis. Struktur teks berita itu ada 3: orientasi, rangkaian peristiwa, dan sumber berita. Orientasi berita memiliki fungsi sebagai bagian pembuka atau dapat diartikan sebagai bagian dari teks berita yang berisi keterangan terkait masalah atau peristiwa yang akan dibahas dalam sebuah berita. Ini tergantung penulisnya. Penulis berita itu ya, kalau secara teori kan disusun berdasarkan berita piramida terbalik. Tapi pada bagian ini sebenarnya namanya orientasi itu adalah pengenalan peristiwa. Jadi bisa dimulai dari menceritakan peristiwa apa yang sudah terjadi. Jadi kalau tadi mengingat unsur 5W1A, kalian bisa mulai menceritakan what, where, dan when. Ya. Peristiwanya apa? Di mana kejadian peristiwanya? Dan kapan peristiwa itu terjadi? Bisa dituliskan sebagai bagian orientasi atau pengenalan. Tadi ada berapa maksudnya? Berarti ada 6. Kalau what, when, dan where sudah terjawab, berarti sisa berapa? Sisa 3. 3 sisanya untuk dituliskan dalam rangkaian peristiwa. Berarti sisa apa? Who, why, dan how. Ya. Siapa saja yang terlibat, di mana, bagaimana proses kejadiannya, dan mengapa bisa terjadi peristiwa tersebut. Dan yang terakhir adalah sumber berita. Sumber berita ini, sumber berita itu dari mana kalian dapatkan referensinya? Ya. Bisa dari Kompas dan lain-lain sebagainya. Bisa dari media-media online. Ini ada contoh teks berita. Bisa bantu saya baca? Siapa yang bergerak membantu saya membacakan contoh teks berita? Silakan. Berdasarkan unsur berita, terima kasih dulu sudah berkenan membantu membaca contoh teks berita yang saya tayangkan. Berdasarkan unsur berita tadi, apa maksudnya? 5W plus bagian foto dari contoh ini menjelaskan tentang apa? Gempa apa tsunami? Yang menjawab gempa kenapa? Penyebab tsunami-nya karena gempa. Yang menjawab tsunami apa? Alasannya karena yang dijelaskan di sini tadi berdasarkan ciri-ciri berita. Bagian ketiga, berita itu harus bersifat penting. Dilihat dari apa? Tokoh yang ada di dalam berita atau dampak terjadinya peristiwa. Dampak terjadinya gempa itu hanya tsunami. Tetapi dampak tsunami-nya itu menelan 83 orang dinyatakan terlibat
dan dunia. Jadi melalui cerita ini, kesan dampak yang diceritakan itu lebih besar dampak tsunami. Walaupun tsunami itu dipicu dari gempa, tapi dalam cerita ini tidak menceritakan korban akibat gempa. Yang diceritakan adalah korban karena tsunami. Kemudian waktu kejadiannya atau unsur apa? Senin 17 Juli. So, kalau ingin tahu tahunnya, ingin mengetahui tahunnya, bisa dilihat di sini. Berarti peristiwa ini terjadi pada hari Senin 17 Juli tahun 2000. Unsur-unsurnya siapa? Unsur-unsurnya, walaupun tidak menyebutkan nama orang, tetapi ada di sini 83 orang dinyatakan meninggal dunia. Jumlah tersebut karena masih banyak warga yang dilaporkan di unsur apa lagi yang belum terjawab? Di mana? Rantai negara. Jadi kalau berdasarkan struktur, ini adalah orientasi. Kemudian yang ini adalah rangkaian peristiwa. Sumber beritanya sampai di sini ada pertanyaan? Silakan Isra. Bagaimana caranya menanggapi berita hoax? Dalam pelajaran bahasa Indonesia ada istilah bahasa membaca teks. Ibarat kalian belajar tentang hadis, siapa yang ditanya? Untuk memastikan hadis itu sahih, siapa yang ditanya? Sumber atau perawinya. Begitu juga dengan teks berita. Jadi yang dicek untuk mengetahui kebenarannya itu adalah sumber berita. Ada lagi? Ada lagi? Pertemuan pada pagi hari ini dengan ucapan terima kasih atas perhatiannya. Sebelum pembelajaran ini kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Terima kasih. Saya ini pertemuan pada pagi hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.